Peran KPK di tingkat kabupaten atau daerah meliputi yaitu 1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat kabupaten atau daerah. 2. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi pada tingkat kabupaten atau daerah. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tingkat daerah atau kabupaten. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat daerah atau kabupaten. 6. Yang terakhir, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Peran KPK di tingkat provinsi. Peran KPK di tingkat provinsi yaitu: yang pertama, melakukan segala macam bentuk akan koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi tingkat provinsi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan sebuah supervisi dan instansi yang dimana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan segala macam bentuk penyidikan hingga penuntutan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitoring dari penyelenggara pemerintahan pada sebuah negara yang mengutamakan pada tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Karimah, Persensi 23 akan mempresentasikan bagian peran KPK di tingkat nasional. Peran KPK di tingkat nasional yaitu: yang pertama, melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi tingkat nasional dengan menggunakan berbagai strategi yang tepat dan efektif. 2. Koordinasi dengan instansi kenegaraan yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindakan korupsi dan instansi pelayanan publik. 3. Monitor terhadap pemerintahan negara. 4. Melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 6. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Saya Nailul Hamidah, Presensi 24 akan menyimpulkan tentang materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi dalam perspektif tata negara Indonesia dan juga lembaga negara yang bersifat independen dan terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian, kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksklusif, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau situasi apapun. Tugas KPK seperti mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melaksanakan tugas koordinasi, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
Untuk wewenang dari KPK seperti menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Saya Nisirina Salsabila, presensi 25, akan membacakan bagian soal latihan. Nomor 1. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diatur dalam Undang-Undang A. Nomor 30 Tahun 2001, B. Nomor 29 Tahun 2002, C. Nomor 30 Tahun 2003, D. Nomor 30 Tahun 2002, E. Nomor 29 Tahun 2001. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 30 Tahun 2002. Karena sesuai dengan Undang-Undang, keberadaan KPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nomor 2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki beberapa wewenang, kecuali A. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, B. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, C. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, D. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, E. Mengeksekusi para tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah E. Mengeksekusi para tindak pidana korupsi. Karena option A hingga option D termasuk dalam tugas koordinasi wewenang. Soal nomor 3. Salah satu peran KPK di tingkat kabupaten atau daerah yaitu A. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, B. Melakukan segala macam bentuk akan koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi tingkat provinsi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi, C. Melakukan sebuah supervisi dan instansi yang dimana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dan tindak pidana korupsi, D. Melakukan segala macam bentuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk tindak pidana korupsi, E. Melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah A. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena option A hingga E itu termasuk dalam peran KPK di tingkat provinsi. Nomor 4. Yang termasuk dalam peran KPK di tingkat provinsi kecuali A. Melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintah pada sebuah negara yang mengutamakan pada tingkat provinsi, B. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, C. Melakukan segala macam bentuk akan koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi tingkat provinsi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi, D. Melakukan sebuah supervisi dan instansi yang dimana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dari tindak pidana korupsi, E. Melakukan segala macam bentuk penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah B. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Option B benar karena jawaban B benar karena tugas tersebut termasuk dalam peran KPK di tingkat kabupaten. Nomor 5. Salah satu peran KPK di tingkat nasional yaitu A. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat daerah atau kabupaten. B. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. C. Koordinasi dengan instansi kenegaraan yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak korupsi dan instansi pelayanan publik. C.
melakukan sebuah supervisi dan instansi di mana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Melakukan segala macam bentuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah C. Koordinasi dengan instansi kenegaraan yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik. Option A dan B termasuk dalam peran KPK di tingkat kabupaten atau daerah. Sedangkan option D dan E termasuk peran KPK di tingkat provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.